Kemarin aja kita pernah ngebahas ya di kabinetnya presiden yang baru Prabowo Subianto nanti akan mencantumkan nama-nama besar di kabinet sekarang nggak sih? Ada Erick Thohir, ada siapa lagi tuh? Banyak. Tapi satu yang jadi pertanyaan adalah apakah Luhut Bin Sarpanjaitan akan tetap dimasukkan ke kabinet Prabowo? Dan baru-baru ini terjawab sudah pertanyaan itu. Jawabannya adalah tidak. Luhut B. Panjaitan tidak bersedia kalau misalkan diminta lagi untuk jadi menteri. Alasannya ternyata itu adalah permintaan dari sang istri agar Luhut ini udahlah Pak istirahat dulu aja. Jadi kalau misalkan ada tawaran menteri ditolak aja dulu. Sudah tua waktunya istirahat. Tapi kemudian ketika ditanya apakah benar-benar 100% nolak nih gitu ya. Kalau misalkan ada penawaran untuk membantu diskusi atau minta pendapat ya nggak apa-apa bakal dilayanin juga nih. Atau mungkin posisi pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung atau mungkin penasehat ya kan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku sudah diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi anggota kabinet dalam pemerintahan mendatang. Namun begitu, permintaan itu ditolak Luhut. Sebagai gantinya, Luhut menyatakan tetap bersedia membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dalam peran yang berbeda, yakni sebagai penasihat. Hal itu disampaikan Luhut di Bali, Sabtu 18 Mei 2024. Ingat dengerin ya, semua yang di bawah langit itu ada waktunya. Nah, itu aja. Jadi saya juga harus tahu diri. Ya, jadi apa nanti ya kita lihat aja. Tapi akan membantu pemerintahan Prabowo. Ya saya kalau diminta oleh beliau ya saya bantu semaksimal saya. Kan banyak anak-anak muda yang lebih hebat saya. Kan sudah 77 tahun umur saya, bukan muda. Opung kau udah bisa saya. Tapi mau menjadi penasihat Prabowo, Pak? Ya saya kalau apa aja diminta sepanjang itu untuk Republik saya akan ikut. Luhut menilai Prabowo sebagai sosok yang punya jiwa patriotisme tinggi. Karena itu, Prabowo dianggap bakal berbuat baik untuk Indonesia saat telah resmi menjadi presiden. Prabowo juga dinilai Luhut bakal meneruskan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Luhut sendiri dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan tidak ingin lagi menjadi menteri dalam pemerintahan selanjutnya. Keputusan tersebut sesuai dengan permintaan sang istri, Devi Simatupang, yang melarangnya kembali menjadi menteri meskipun presiden selanjutnya Prabowo Subianto. Kendati demikian, Luhut mengaku tidak akan menolak apabila pemerintahan selanjutnya meminta saran darinya. Menarik ya teman-teman ya. Ternyata Opung Luhut ini takut sama istri juga gitu. Padahal kita sama-sama tahu Opung Luhut ini gaya kepemimpinannya waktu jadi Menko itu agak ini Texas juga nih ya kan, barbar juga nih ketika ada banyak yang kritik, jangan banyak kritik, coba sini jadi menteri, pegang nih kendali kalau bisa nih ya kan, malah ditantangin gitu. Ternyata ketika istrinya bilang Pak berhenti, stop, nggak usah jadi menteri, oh ya siap, siap Bu. Begitu. Tapi tadi udah mengatakan clue-nya ya. Jadi kalau misalkan pemerintahan atau negara meminta Opung untuk bisa sumbangsih, it's okay, tetap bersedia walaupun perannya tidak signifikan atau mungkin sesignifikan jadi menteri atau Menko gitu ya. Kalau menurut kalian peran Opung Luhut di pemerintahan Jokowi itu seberapa signifikan sih atau vital begitu, atau seberapa sakti Opung Luhut ini, dan mungkin perlu enggaknya Prabowo untuk ngajak Opung Luhut untuk masuk kabinet? Coba komentar kalian seperti apa, kasih di bawah ya. Ngomongin soal kabinet juga nih ada satu yang menarik. Mantan dari ketua tim kuasa hukumnya Prabowo Gibran waktu menangani kasus sengketa di MK, Yusril Iza Mahendra, kabarnya nih guys, itu mengundurkan diri dari PBB, partai yang dia ketumi selama 3 periode. Wah, menarik nih, sinyal apa nih? Apakah Pak Yusril mau jadi menteri nih? Biar tidak dituduh macam-macam, udah jadi ketum jadi menteri lagi kan gitu ya. Kemarin begitu ya kritiknya ya. Kritik dari Zulfan Lindan kalau nggak salah. Ketum-ketum tuh jangan lagi jadi menteri gitu. Yang menteri tuh yang lain aja, kader-kader yang lain gitu. Atau mungkin ini sinyal gitu. Ketumnya dicopot nih atau mungkin
udahan. Nah sekarang jadi menteri untuk keempat kalinya gitu. Karena Yusril ini pernah jadi menteri di 3 kabinet berbeda. Pernah jadi menteri waktu Gus Dur jadi presiden, kemudian jadi menteri di kabinetnya Megawati, dan terakhir jadi menteri itu di kabinetnya SBY gitu. Jadi sudah berpengalaman lah. Atau mungkin ini syarat dari Prabowo ya. Pak Yusril saya minta untuk masuk tapi tolong ditanggalkan dulu baju hijaunya, baju PBB-nya. Cuman kalau misalkan kita pengen flashback nih, kita coba deh tonton rekam jejak dari Yusril Ihza Mahendra, politisi, dosen, pakar hukum tata negara, dan juga intelektual muslim. Pokoknya ini orang komplit banget lah Yusril ini. Resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang setelah memimpin partai tersebut sebanyak 3 periode, yakni sejak PBB berdiri 1998 hingga 2005, 2015 hingga 2020, dan 2020 hingga sekarang. Bagaimana rekam jejak Yusril di kancah politik nasional? Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak profesi. Ia adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. Karir politik pria asal Belitung ini dimulai saat awal reformasi. Yusril awalnya dikenal sebagai akademisi hukum tata negara dan salah satu tokoh penggerak reformasi 1998. Dia bersama sejumlah tokoh lain juga yang menulis pidato pengunduran diri Soeharto. Bersama sejumlah reformis Islam lainnya, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang yang dideklarasikan pada 17 Juli 1998 atau 1 bulan setelah Presiden Soeharto lengser. Yusril didapuk menjadi ketua umum partai tersebut dari tahun 1998 hingga 2005. Setelah reformasi, karir Yusril terbilang meroket dalam pemerintahan. Yusril 3 kali dipercaya memegang jabatan sebagai menteri dalam 3 kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, Yusril juga pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah lengser dari pejabat publik, Yusril kembali memimpin PBB setelah terpilih dalam Muktamar 4 PBB pada April 2015. Pada tahun 2016, ia sempat digadang-gadang maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, namun kandas di tengah jalan karena tak ada partai politik yang mendukungnya. Pada Muktamar PBB di Belitung pada September 2019, Yusril kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PBB periode 2019 hingga 2024. Di pemilu 2024, PBB yang dipimpin Yusril menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Yusril menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Bahkan, Yusril juga menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran saat sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya menolak gugatan dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menyebut adanya kecurangan di Pilpres 2024. Yusril menyebut alasannya mundur dari PBB sebagai upaya regenerasi dari partai. Dirinya mengaku sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri pada awal reformasi 1998. Meski demikian, Yusril mengatakan dirinya akan tetap aktif di politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi dengan latar belakang akademisi dan orang punya pengalaman panjang, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik. Kemana langkah Yusril setelah ini? Apakah menjadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja teman-teman ya. Tapi untuk orang sekaliber Yusril sih ya sayang banget kalau tidak dimanfaatkan kemampuannya begitu. Ini di waktu kampanye kemarin selain jadi Wakil Ketua Dewan Pengarah, dia juga sebagai Ketua Tim Hukum TKN ya waktu sengketa Pilpres di MK. Ini di salah satu interview Yusril ini menceritakan bagaimana dia menjadi ketua untuk kuasa hukum atau pengacara-pengacara senior dan nyentrik ya kan. Kalau nyentrik ada Hotman Paris, itu nyentrik banget. Senior ada Oce Kaligis, senior secara ilmu dan senior secara umur begitu. Jadi dia tuh menceritakan bagaimana mumetnya jadi ketua tim kuasa hukum untuk bisa memanage orang-orang ini gitu. Karena bener-bener bintang semua ya.
kuasa hukum dari TKN waktu itu, waktu di MK ya, gila, keren. Oke, nah kalau misalkan sekarang sudah mundur nih dan juga alasan Yusril mundur tadi, kenapa Pak kok memutuskan mundur gitu dari partai yang sudah dibangun? Kan ini sebagai founder juga nih. Yusril menjawab, saya sudah terlalu lama menjadi ketua umum dari partai ini, waktunya regenerasi. Ada yang tersentil ya, ada yang udah terlalu lama jadi ketua umum, regenerasi dong ya kan. Yusril aja bilang begitu loh, waktunya regenerasi. Ngomong-ngomong soal kabinet juga, ini kita perlu mendengar komentar Yusril tentang pembatasan jumlah kementerian yang sudah ada dari 34, kemudian RUU-nya, revisi undang-undangnya sekarang sudah diajukan oleh DPR untuk diparipurnakan. Nah kira-kira nih pendapat Yusril gimana nih sebagai ahli hukum tata negara begitu. Pembatasan 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Ya, RUU Kementerian Negara itu sekarang sedang dibahas di Balik DPR dan telah disepakati akan dibahas sebagai usul inisiatif DPR yang nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna dan kemudian draft perubahannya itu akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden akan menunjuk counterpart dari pemerintah untuk membahas RUU itu bersama-sama dengan Balik DPR dan fokus perhatiannya adalah perubahan pasal yang mengatur tentang jumlah kementerian negara. Karena memang pembatasan 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Di satu pihak kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah kewenangannya Presiden, hak prerogatif Presiden. Tapi bagaimana Presiden mau mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada? Jadi dalam bahasa Belanda itu ada Amtsdrager namanya, ada jabatan, ada pejabatnya. Nah, bagaimana mau mengangkat pejabatnya menteri sedangkan jabatannya tidak ada? Sekiranya Presiden menganggap perlu menangani satu kementerian khusus, misalnya dalam menangani bidang-bidang tertentu yang selama ini tidak ada. Nah, lalu mau tidak mau Presiden tidak bisa melantik menteri itu, maka diberikanlah kebebasan, harusnya diberikan kebebasan kepada Presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangannya atau menggabungkan kementerian dan lain-lain. Itu sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden dan tentu Presiden akan dengan bijak ya, tidak mungkin akan membentuk kabinet 100 menteri misalnya. Tapi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemudian juga jangan terlalu banyak juga berubah ya. Karena pengalaman saya di waktu-waktu yang lalu menggabungkan dua kementerian atau memisahkan satu kementerian menjadi dua itu tidak sederhana. Saya pengalaman jadi Menteri Hukum, Menteri Kehakiman harus menerima penggabungan Kementerian Urusan HAM. Maka jadilah Departemen Kehakiman dan HAM pada waktu itu perlu proses menyelesaikan itu. Jadi kalau namanya kementerian itu berubah, itu mulai dari papan nama, stempel, kop surat, baju, semua berganti dari pusat sampai ke daerah. Dan saya harus mengganti pegawai penjara, pegawai imigrasi, itu bajunya, badge-nya harus ganti semua. Nah, capnya harus ganti semua. Ngurusin itu aja 6 bulan baru selesai. Jadi kapan mau kerja? Begitu, artinya penambahan menteri ini dibutuhkan ya Pak? Ya sesuai dengan kebutuhannya aja, tapi jangan terlalu banyak juga. Dan saya yakin Pak Prabowo bijak dalam hal ini. Ya. Jika tidak diatur di undang-undang untuk mencegah tidak terbentuk 100 menteri, pembatasannya bagaimana Prof? Ya kan, pertama membentuk kementerian itu kan adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dulu Presiden itu kan melaksanakan amanat GBHN. Kemudian kalau sekarang ini Presiden melaksanakan programnya. Jadi untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau dia harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang, misalnya memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah, ya,
memberi susu gratis dan sebagainya. Apakah itu nanti akan ditangani oleh siapa? Apakah cukup oleh kementerian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada satu kementerian khusus untuk menangani masalah itu. Nah, itu tidak ada pada program sebelumnya. Misalnya Pak Prabowo itu bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita sehingga mengejar target 2045 itu sebagai Indonesia emas begitu. Jadi peningkatan per kapitanya itu juga harus ditambah dan karena itu mungkin juga berkaitan dengan kementerian. Misalnya sekarang ada Kementerian Keuangan. Apakah misalnya ada kementerian yang menangani urusan zakat misalnya dan lain-lain sebagainya. Apakah itu jadi kewenangan Kementerian Keuangan ataukah itu memang ada perlu kementerian sendiri sehingga juga meningkatkan pendapatan negara dengan cara pembayaran zakat misalnya. Kalau sekarang kan pembayaran zakat lebih banyak sukarela ya dan tidak dianggap itu sebagai pajak. Bahkan itu dianggap sebagai faktor yang mengurangi pembayaran pajak tapi tidak dikompensasi sebagai berapa besar pajak yang harus dibayar. Ya. Barangkali hal-hal semacam itu perlu penanganan tersendiri. Oke, itu dia ya. Jadi sebagai ahli hukum tata negara, Yusril juga mengingatkan kita semuanya bahwa di Undang-Undang Dasar itu memberikan presiden sebuah kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan posisi-posisi menteri di bawahnya. Jadi dari situ kemudian ketika ada peraturan yang mengikat presiden itu berlawanan dengan undang-undang. Undang-undang dasar saja sudah memberikan kewenangan gitu, hak prerogatif. Tapi gimana ceritanya kita yang kemudian seharusnya mengamalkan undang-undang dasar justru menjegal-jegal rencana presiden untuk membentuk kabinetnya kan begitu. Oke, itu dia Yusril Iza Mahendra keluar dari Ketua Umum PBB jadi menteri Pak ya. Iya kan? Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.